kasusnya, saya punya misalnya 5 grup nih, ya. Satu grup ada 6 orang, misalnya grouping karyawan. Kita bikin grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. Dan sekarang yang saya mau adalah saya mau membuat transformation. Bahasa transformation ini sangat sangat umum dalam Power Query ya. Kita mau mentransform, kita mau merubah gitu ya. Dan kalau teman perhatikan di sini yang mau dirubah adalah DK yang ada di kiri atas akan pindah ke bawah. Oke, Mario yang ada di sini akan pindah ke atas. Jadi kita balik urutannya, yang di atas jadi di bawah jadi di atas. Bukan cuma itu, grup 1 akan ada di kanan, di sini ya, paling kanan, dan grup 5 dia akan ada di sebelah kiri. Jadi kita totally ngeganti nih. Oke, yang kiri jadi kanan, yang atas jadi bawah, bawah jadi atas, kanan jadi kiri. Oke, dan ini kalau kita mau mencoba menggunakan di dalam Excel tanpa 365 it's difficult, teman-teman. Tanpa 365 it's very difficult buat bikin ini menjadi otomatis gitu ya. Oke, jadi teman-teman harus ngapain? Teman-teman harus otomatis, harus manual nih. Kita copy ke sini ya, copy paste di bawah, kemudian kita kita copy dan paste di bawah dan seterusnya, dan kita balik nanti ya, dan nanti kita pecah-pecah lagi. Oke, jadi kalau ini adalah hal yang sering dilakukan, capek banget ya, manual banget tuh. Oke, tapi dengan Excel 365 sebetulnya ada cara yang lumayan cepat nih teman-teman. Oke, saya akan tunjukkan caranya menggunakan Excel 365 dengan menggunakan fungsi yang baru ya, yang namanya adalah toCall. Wah, keren banget ya, toCall. Call dalam artian column. Jadi definisinya adalah kalau kita baca, return the array as one column. Oke, return the array as one column. Wah, kalau gitu keren banget ya. Jadi kalau dia tanya array-nya mana nih, kalau array-nya kita blok begini, yang dilakukan sama toCall, oke, itu akan gabungin jadi satu kolom aja. Enter, boom. Oke. Nah, sekarang dia akan bikin Deka, Aldo, Aulia, Ari dan seterusnya. Dan sekarang saya mau ngebalik ini. Ngebalik supaya Deka muncul ke paling bawah. Gitu ya. Dan yang di paling bawah nih siapa ya? Adit, dia muncul di paling atas. Artinya saya bisa bikin di sini, saya mau panggil yang ranking 30 atau yang nomor urut 30 di sini. Betul nggak? Jadi kalau di sini saya punya angka 30, saya mau ambil urutan ke 30 yaitu si Adit. Gitu ya. Dan Deka akan muncul di paling bawah. Oke, kalau masih bingung nggak masalah. Oke, kita cobain ya. Jadi gimana buat nampilin ini 30 gitu ya. Kita bisa manual, kita tulis 30. Oke, kemudian kita tulis 29 karena saya tahu ini orangnya 30 orang ya. Double klik dan dia akan bikin nomor urutnya kayak gitu. Oke. Oke, dan saya sekarang bisa menggunakan rumus indeks. Rumus indeks gunanya buat ngambil data berdasarkan nomor urut. Oke. Dia akan ambil indeks dan saya akan ambil array ini, oke, Control Shift down, naik ke atas dengan Control backspace. Oke, dan saya akan bilang Excel nih, ambil ya nomor urutnya. Yang di sebelah nih nomor 30. Ini akan saya lock dengan F4, enter. Kemudian kita double klik. Dan saya akan dapat ini Adit, Yusuf ya, Yosua, Sakti, Mario, dan lain sebagainya. Dan sekarang ada lagi rumus yang namanya wrap rows. Oke, wrap rows. Jadi kita mau balikin kolom yang cuma satu ya, menjadi banyak rows-nya nih. Oke, dan saya akan pilih array-nya adalah ini ke bawah. Oke, dan saya mau punya 5. Oke, saya mau punya 5 rows. Kita coba ya, enter. Dan sekarang kalau teman-teman perhatikan, data yang saya dapat di sini itu sama dengan data yang di atas. Keren ya. Jadi Adit, Dika, Aryo, Avicenna, Ridian, Timothy gitu ya. Alternatifnya kita gunakan Power Query. Oke, kita mulai teman-teman ya. Power Query harus database-nya menjadi table. Oke, jadi kalau kita belum menjadikan data ini sebagai table, Power Query akan memaksakan kita bikin jadi table. Oke, nah gimana cara masuk ke Power Query? Ada di bagian data dan di sini. Oke, di bagian sini. Jadi kalau mungkin teman-teman sering lihat Excel, mungkin jarang banget nih ngelihat kotak yang di sini nih. Oke, di sebelah kiri karena ini adalah bagian Power Query. Jadi kalau teman-teman bisa cek banget sekarang nih, ada gak namanya get and transform.
Get and transform data ini adalah nama barunya Power Query. Dulu disebut Power Query, sekarang disebutnya get and transform. Oke, tapi it's the same thing. Nah, jadi di sini kita bisa dapat get data from here, from table or range di sini, from table or range. Atau biasanya saya cuma klik kanan dan teman-teman sering banget klik kanan ya. Dan di sini ada datanya nih, get data from table or range. Boleh dari table atau boleh dari range. Tapi kalau dari range akan dibikin dia table. Oke, jadi in the end setiap kita mau masuk ke dalam Power Query itu akan dalam bentuk table. Oke. Jadi kalau saya klik di sini dan kebetulan ini bukan berupa table ya teman-teman ya. Bukan berupa table. Jadi dia akan tanya, tabelnya ini bukan. Oke, benar. Kalau kita punya judul ya, saya punya judul, jadi saya akan centang di sini, saya akan klik OK. Oke, dan kita akan masuk ke dunia baru nih teman-teman. Oke, dunia Power Query. Oke, teman-teman akan lihat di sini layarnya ada yang namanya Power Query Editor. Di dalam Power Query Editor ini, sekedar introduction ya, di bagian atasnya itu ada ribbon-ribbon kayak Excel. Ada transform, ada add columns, ada view gitu ya. Dan di sebelah kiri nama queries-nya yang terkoneksi dengan nama table-nya. Karena saya barusan bikin ini tabel baru, namanya masih table 1 gitu ya. Kita bisa banget nih ganti namanya, misalnya namanya menjadi susun ulang gitu ya, susun ulang nama table-nya. Begitu saya enter, nama query-nya akan berubah menjadi susun ulang. Oke. Dan di sebelah kanan ini adalah applied steps. Step by step yang direkord sama Power Query. Jadi setiap ada perubahan, Power Query akan mengulang step ini. Ini hampir mirip dengan VBA recording. Kalau teman-teman suka belajar makro dan VBA recording, jadi ada step by step yang diingetin, oke? Dan di sini tempat kita menganalisa step by stepnya, oke? Nah, yuk kita mulai ya. Jadi secara otomatis dia akan mengambil source. Saya akan klik di sini source dan dia akan bilang source-nya di mana. Ini adalah namanya formula bar. Dan apa yang teman-teman lihat di sini, ini ditulis dengan bahasa di dalam Power Query yang disebut M language, oke, bahasanya. Tapi layaknya kita belajar VBA, karena kita nggak perlu pelajarin dalam banget bahasanya. Kita mulai dengan recording dan kita modify. Sama halnya dengan Power Query, kita akan coba bikin step by step, oke, nanti kita modify kalau perlu. Most of the time kita nggak perlu modify karena udah cukup gitu. Jadi kita nggak akan belajar M language karena it's complicated, itu gede banget gitu ya. Kita akan pelajari fitur-fitur yang ada aja dulu ya, oke. Nah, jadi change type di sini ya, dia akan mengganti type-nya karena kalau saya klik lagi di source, di sini Power Query bingung nih. Ini bisa apa nih? Ini bisa campuran text dan number, ini juga text dan number, dan Power Query mencoba menebak bahwa ini semua adalah teks. Dan sekarang dia akan berubah menjadi ABC, ABC, dan ABC. Kalau kita klik di sini, ada pilihannya ya, kita mau bikin data types-nya apa. Oke. Nah, yang pertama kalau teman perhatikan, yang mau saya lakukan, saya mau ngebalik apapun yang di atas jadi di bawah gitu ya. Apapun yang di atas jadi di bawah. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya akan ngeblok semua kolomnya. Cara ngeblok dalam Power Query, kalau dia bersampingan, kita bisa press shift. Saya press shift sekarang dan saya akan enter dan klik dan dia akan nge-highlight semuanya. Oke. Dan di sini di bagian transform ada opsi namanya reverse row. Very nice. Kita tinggal reverse row-nya. Barisnya kita reverse. Yang ada di atas jadi pindah ke bawah. Yang ke bawah pindah ke atas. Oke, saya klik. Dan sekarang Deka ada di bawah. Mario ada di atas. Adit ada di atas. Timothy ada di bawah. Perfect. Oke. Nah, tapi sayangnya nggak ada fitur untuk nge-reverse column di Excel. Di Power Query. Oke. Tapi ada triknya. Dan ini sangat handy ya teman-teman. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya akan klik. Saya mau grup 5 ada di depan, oke? Kemudian grup 4 ada di urutan kedua dan seterusnya. Jadi yang akan saya lakukan, saya akan klik grup 5, kemudian saya akan press Ctrl dan satu-satu berurutan. Grup 4, grup 3, grup 2 dan grup 1. Oke? Saya kliknya berurutan ya. Dan sekarang saya akan drag, saya akan klik and hold. Saya klik dan tahan. Oke, dan sekarang lihat ya, ada tulisan grup 5 titik-titik grup 1. They know, Power Query tahu saya mau bikin grup 5 duluan. Makanya sekarang di sebelah kiri ada grup 5. Oke, jadi kita harus bisa bawa kemana-mana ya. Tapi untuk ini kita harus bawa keluar sedikit ke sini. Oke, dan saya akan lepas sekarang. Oke, saya ulang ya. Saya bawa keluar Power Query-nya.
karena memang harus seperti itu teman-teman. Oke, dan saya lepas, aduh sebentar ya, masih belum nih. Saya bawa ke, nah oke. Jadi dia memang kalau kalau semuanya di highlight, kita harus bawa dia keluar dari kotak ini nih, oke, dari kotak yang ada di sini, oke. Dan sekarang dia akan berubah jadi grup 5, grup 4, grup 3, grup 2, grup 1. Perfect. Oke, ini dapur ya. Power Query itu dapur. Kita utak-atik, kita masak-masak di dalam dapur. Oke, dan sekarang kita mau load dia ke dalam Excel. Caranya gimana? Kita ke home, dan biasakan selalu klik yang di bawah nih. Dan kita ada pilihan ada close and load. Close and load, dia akan bikin satu worksheet baru, oke, dan akan ngeload tabel ini. Tapi close and load itu akan memberi kita pilihan. Saya klik ya, close and load itu, dia akan memberi pilihan mau bikin apa, tabel, oke, bahkan kita bisa bikin pivot table. Kita bisa bikin chart langsung dari tabel yang tadi kita masak di dalam dapur, oke, dalam Power Query. Oke, dan kita bisa pilih mau di new worksheet atau di existing. Saya mau bikin tabel, tapi saya mau bikin di sini, di bagian bawah sini. Oke, saya mau bikin di sini. Oke, dan saya akan klik OK. Oke, and teman-teman akan lihat, boom. Oke, datanya akan muncul sama seperti yang di atas. Oke, keren ya. Jadi kalau teman-teman nggak pakai 365 dan nggak punya rumus-rumus ini, atau nggak mau mikirin panjang-panjang karena rumusnya panjang banget, Power Query cepet banget. Tadi kita ngapain di Power Query? Nomor satu, kita reverse dari atas ke bawah. Yang kedua, kita geser kiri ke kanan supaya grup 5 di depan. That's it. Oke, that's it. Dan Excel akan remember. Contoh, saya akan ganti nama Adit menjadi Ananda. Oke, enter. Perfect ya. Rumus otomatis berubah. This is the good thing about rumus. Rumus akan otomatis berubah. Look, di sini ada namanya Ananda dan dia akan otomatis berubah menjadi Ananda. Perfect, oke? Itu rumus. That's why rumus is very nice. Tapi ya itu ya, buat teman-teman pakai rumus, teman-teman harus punya 365 dan bisa menyusun rumus yang sepanjang ini. Tapi dengan Power Query, kita harus ada extra step nih, yaitu kita klik kanan dan kita refresh, dan boom. Dia akan berubah dari Adit menjadi Ananda. Oke, keren ya. Padahal dapurnya di sana, kita nggak ngapa-ngapain. Yang terjadi adalah Power Query ingetin step by stepnya. Oke, saya akan double click di sini teman-teman untuk ngelihat step by stepnya ya. Jadi begitu saya ganti Adit dengan Ananda, yang terjadi adalah Power Query akan melakukan ini, yang step by step nih. Satu-satu dia akan lihat source-nya, dia change type-nya, di refresh row-nya, dan di reorder kolomnya, dan di upload, oke, di update dan Adit berubah menjadi Ananda gitu ya. Oke, that's what happens dengan Power Query teman-teman.